Kok kita yang malahan yang berjuang, ya, yang berjuang, kemudian yang menyerukan untuk mempertahankan Pancasila itu sendiri, sedangkan orang-orang yang teriak itu seakan-akan sekarang tiarap semua. Iya, berarti kita ini ditipu, dirampok, ya mentah-mentah di depan mata kita berarti ya. Dan bahkan ketika ada RUU HIP mereka diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngobrol Menembus Batas bareng Gus Nur. Acara ini dipersembahkan oleh Munjiat Channel dan didukung penuh oleh GN13. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersolawat kepada Nabi. Saudaraku semua, ketemu lagi di program Ngobrol Menembus Batas ya bareng Gus Nur. Namanya menembus batas berarti tidak ada tedeng aling-aling, tidak ada sensor, tidak ada edit, halus, kasar, kromo inggil, blokosuto, cerwa, itu tergantung momentumnya. Nggak ada yang salah di dunia ini ya, tergantung momentum, tergantung kebutuhan. Kalau Anda lihat kemaksiatan, kemunafikan, kemungkaran, maka Anda harus keras dan lantang, kan begitu? Tergantung kebutuhannya saudaraku ya. Dan Anda harus santun, Anda harus sopan, halus, lemah lembut ketika Anda berada di depan orang tua, fakir miskin, kaum du'afa ya, kepada orang-orang yang baik, maka Anda bersikap baik. Ya, saudaraku, malam ini kita kedatangan tamu ya, tamu yang Masya Allah luar biasa, darah Madura. Nah, jadi ini cocok sama saya nih ya, darahnya darah Madura. Tembeng odi apote matah, bengok mate apote tolang. Itu prinsipnya orang Madura begitu ya. Nah, beliau juga terkenal kritis, beliau pegiat media sosial ya. Nanti kita tunjukkan nama akun Facebooknya, antum bisa follow, antum bisa ikuti beliau, dakwah-dakwah beliau, dan insya Allah beliau satu barisan dengan kita ya, yaitu barisan yang lurus ya, satu ghirah, satu resonansi ya, satu gelombang insya Allah. Ya, siapa beliau? Kita sambut Ustadz Muhammad Zakaria Al-Ansori. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Ini beliau. Sudah kenal belum? Viral beliau ini ya. Di Facebook viral, videonya, tulisannya banyak di share. Tidak seviral jenengan. Masya Allah, alhamdulillah ya. Oke, saya dapat informasi tentang beliau ini. Intinya gini, Gus, undang beliau, undang orang ini. Orang ini ya intinya lurus lah ya, akidahnya kuat, beliau kritis terhadap apapun ya. Tapi saya sentilannya, saya selingannya begini, beliau juga kritis terhadap orang-orang NU, katanya begitu, NU yang garis bengkok, wallahualam bisawab ya. Tapi malam ini kita nggak akan bahas itu ya, itu udah nggak penting. Malam ini kita akan bahas, tapi boleh kalau antum misalkan punya unek-unek, kalau mau dikeluarkan, keluarkan, nggak apa-apa Ustadz ya. Iya, tapi malam ini kita akan bahas yang lagi update, yang lagi terbaru ya. Ya, salah satunya rancangan undang-undang ya, HIP itu, haluan ideologi Pancasila. Terus yang tadi siang ada demo juga, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oke, panggung ini milik beliau, saya nggak akan panjang-panjang dan saya nggak boleh banyak ngomong di sini, semua saya serahkan kepada beliau. Ustadz, sebelum saya tanya lebih lanjut, Afan Ustadz, dikenalkan Ustadz, antum ini kelahiran mana, latar belakang background apa gitu Ustadz, apa dulu Ustadz? Nama saya itu Muhammad Zakaria Al-Ansori, sesuai dengan akun apa ya, Facebook milik saya. Jadi saya itu tidak pernah memakai akun-akun abal-abal gitu ya. Asli ya? Asli, jadi foto juga asli. Nah. Ya, jadi tepatnya itu apa yang saya sampaikan itu adalah sesuatu yang hak ya. Meskipun orang itu nerima ataupun tidak, itu urusan mereka. Yang terpenting
kita adalah menyampaikan yang memang seharusnya kita sampaikan. Ya, masalah mereka itu tidak mau menerima itu urusan mereka sama Allah. Nah, tugas kita itu menyampaikan. Nah, masalah hidayah itu kan urusan Allah. Masalah mereka mau menerima ataupun tidak menerima itu urusan mereka. Karena kewajiban kita adalah menyampaikan sesuatu yang hak. Itu saja. Masya Allah. Poin pertama ya, akun beliau akun asli, bukan buzzer ya, bukan abal-abal. Tapi kalau Ana sudah nggak bisa di Facebook, Ustaz. Wah, Ana bikin Facebook dihapus, bikin Facebook di banned. Ya nggak apa-apa ya, barakallah. Kalau ya. jenengan niki kan sekelasnya sama Abu Jandal. Maksudnya viralnya seperti itu. Masya Allah. Ya. Pernah ketemu Abu Janda, Ustaz? Ya cuman lihat-lihat aja. Kalau ketemu pingin saya lempar dengan sandal itu. Masih hidup kalau dengan sandal, Ustaz. Masya Allah. Ya, saya nggak berharap ketemu sih, insya Allah ya. Oke. Muhammad Zakaria Al-Ansori itu nama Facebook beliau, akunnya real bukan akun palsu. Berarti setiap postingannya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, Masya Allah. Dan memang iya Ustaz, orang yang tidak punya kepentingan, bukan penjilat, bukan munafik, rata-rata asli semua akunnya, ya kan, Insya Allah begitu. Nah Ustaz, gimana menurut sampean kondisi saat ini, atau yang lagi rame rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini Ustaz, sampai hari ini demo besar-besaran di DPR sana. Coba Ustaz, Ana minta wawasannya Ustaz. Sebetulnya ya itu bukan tugas kita sih sebetulnya. Tugas siapa? Tugas orang-orang yang selalu teriak-teriak itu, saya Pancasilais. Ya, kemudian NKRI harga mati. Ya, pada waktu isu-isu itu yang dihembuskan adalah orang-orang HTI yang mau merubah ideologi Pancasila. Padahal merubah ideologi Pancasila itu tidak semudah seperti membolak-balikan tangan. Nah, karena ada konstitusi, ya, ada aturan hukum. Nah, sedangkan yang kita tahu bahwasanya undang-undang di negara kita itu bisa berubah dengan orang-orang yang duduk di parlemen, kemudian orang-orang yang duduk di pemerintahan. Cuman yang saya herankan ketika isu RUU HIP ini berkembang, kemudian menyebar luas ya, orang-orang yang selalu teriak NKRI harga mati, kemudian saya Pancasilais, ya mereka seakan-akan tidak selantang seperti kepada orang-orang HTI. Bukan saya itu orang HTI, bukan saya itu kelompok daripada HTI, cuman kemana mereka gitu loh. Nah, kok kita yang malahan yang berjuang, ya, yang berjuang, kemudian yang menyerukan untuk mempertahankan Pancasila itu sendiri, sedangkan orang-orang yang teriak itu seakan-akan sekarang tiarap semua. Kan aneh sebetulnya. Bukan aneh Ustadz ya, memang begitulah penjilat Ustadz ya. Oh gitu ya. Ya kan menembus batas Ustadz. Kalau boleh kita sempurnakan, saya Pancasila, saya Indonesia, saya NKRI, saya Jiwasraya. Ya, jadi kesimpulannya jawaban beliau itu sebenarnya ini kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia, kepada publik, mana yang berteriak-teriak saya Pancasila, saya NKRI harga mati, mana? Ketika Pancasilanya dirubah, ya kan, diobok-obok, mereka tiarap, nggak tahu kemana. Jadi kita ingat videonya Ahmad Dhani yang kemarin mengenai tentang Rosi, di Ketua Umum GP Ansor, ya, sama siapa itu Marwar Sirait itu. Iya, ngerubahnya caranya bagaimana sama Ahmad Dhani kan? Nggak bisa. Karena segala sesuatu yang ada di negara kita itu kalau ingin merubah ya dirubah dengan secara konstitusi. Itu aja sih. Gitu ya. Tapi yang jelas memang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila menurut antum sendiri gimana di luar tadi itu? Saya rasa itu buang-buang waktu dan buang-buang uang. Kenapa saya katakan semacam itu? Setiap rapat, setiap rancangan undang-undang itu pastinya ada transaksi di dalamnya. Ya, pasti ada kepentingan di dalamnya. Siapa mereka yang membuat rancangan-rancangan itu sendiri? Itu yang perlu kita tanyakan. Seperti itu.
gitu ya. Tapi intinya itu membahayakan ya. Membahayakan karena yang awalnya itu 5 sila menjadi trisila. Kemudian itu diperas lagi menjadi ekasila. Dan yang paling bahaya itu yang awalnya ketuhanan yang Maha Esa itu ditaruh di sila yang ketiga, di trisila itu. Ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, padahal yang pertama itu di sila yang sudah ada itu kan ditaruh di yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu. Ini yang merancang undang-undang kan DPR, Ustaz. Berarti isinya DPR itu manusia semua atau gimana? Ya, atau gimana isinya DPR? Kalau secara lahiriah ya memang manusia. Cuman nggak tahu hati-hati mereka itu. Mungkin ini lahum qulubul la yafqahuna biha. Nah. Jadi manusia tapi jauh lebih rendah akhlaknya daripada binatang itu, Ustaz. Nah. Jadi kesimpulannya Ustadz, pemirsa semua, menurut beliau rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu bentuk parahnya ya, bentuk pengkhianatan tertinggi dari anggota dewan yang kita titipkan amanah kita kepada mereka itu. Ya sebenarnya satu kroni itu, satu lingkaran itu dengan penguasa itu. Jadi ini ditunda, Ustadz. Maka terjadi gejolak ini, dan memang penuh gejolak negara kita ini akhir-akhir 5 tahun 10 tahun terakhir ini. Nah sekarang ditunda. Menurut sampean Ustaz, apa ditundakah, dibatalkankah atau bagaimana? Harusnya ditiadakan. Dibatalkan. Ya, ditiadakan. Jadi gak perlulah. Yang namanya RUU HIP itu gak perlu karena menimbulkan polemik. Nah, dan saya heran juga terhadap partai-partai yang berasaskan Islam. Ya kecuali PKS ya, kan memang faktanya seperti itu. Iya, istiqomah. Jadi seperti PKB, kemudian P3, kemudian apa lagi? PKB ya nggak ada. Oh gitu ya, mereka yang setuju ya. Jadi yang saya herankan dan saya sayangkan itu sikap-sikap mereka itu. Apa karena ini Ustadz? Apa karena memang kekenyangan makan uang haram atau memang terlalu dalam terseret ke uang-uang subhat, proyek-proyek gelap ya, intrik-intrik kotor ini tinggi nih omongan ini Ustaz. Tapi gimana Ustaz? Mewakili siapa mereka itu? Jadi sebetulnya kalau kita berbicara bahwasanya mereka makan subhat, mereka makan haram, pastilah. Itu pasti. Kenapa? Karena ada dalam satu qaul yang disebutkan di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah ya karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, bahwasanya jikalau seseorang tersebut itu makan barang haram, seluruh anggota tubuhnya itu ya mau tidak mau akan melakukan kemaksiatan meskipun tanpa ada paksaan. Jadi kalau ibaratnya itu capon reng medura Guski. Jadi mun beda dangdutan mula agoyang ro kurang sae. Jadi seakan-akan mereka itu didorong untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau orang tersebut itu sering memakan sesuatu yang subhat, memakan sesuatu yang haram, seperti itu. Masya Allah. Gitu saja. Dia ngeri saudaraku ya, ngeri memang. Apalagi Ustadz, sebelum Ana masuk ke pertanyaan berikutnya, mungkin saya kasih waktu seluas-luasnya buat antum Ustaz untuk menyampaikan apa yang di dalam hatinya antum, pikirannya antum, pengamatan antum. Jadi sejatinya itu seperti gini Gus, bahwasanya apa yang saya sampaikan itu bukan adalah bentuk rasa benci saya terhadap kelompok, ormas ataupun apa. Tetapi saya itu hanya memberikan semacam apa ya, kalau bahasa terlalu tinggi itu pencerahan, tapi saya bukan pencerah, ahli pencerah. Tapi memberikan apa ya, keterangan dengan real fakta yang ada. Jadi bahwasanya ini yang seperti ini, yang benar, kemudian yang salah juga yang salah, kemudian itu baik, kemudian itu tidak baik. Jadi saya sampaikan. Kalau seseorang tersebut itu menerima ataupun tidak ya urusan mereka. Ya, dan sekali lagi bahwasanya ya tidak ada sedikit pun di dalam hati saya itu benci terhadap ormas NU. Tapi bencilah terhadap apa? Ucapan para oknumnya,
perilaku para oknumnya. Karena ormas itu kan benda mati. Benda mati. Ya, benda mati. Bis lah. Ya, Siapa semacam, supirnya? Kalau seakan-akan seperti ibaratnya gini, Gus. Ya, ibaratnya gini. Sopirnya sudah bagus, bisnya sudah bagus nih, sudah ber-AC. Kemudian setelah itu di dalam bis tersebut itu terdapat sopir, tapi sopirnya ugal-ugalan. Yang kita salahkan bisnya apa sopirnya sebetulnya? Sopirnya. Bahkan mabuk. Seperti itu. Jadi tidak ada rasa. Kemudian saya tegaskan lagi di sini ya, bahwasanya saya itu bukan anggota FPI. Ya, bukan anggota FPI. Jadi seakan-akan sesuatu yang saya buat ini mewakili FPI. Iya. Jadi sekali lagi jangan sangkut pautkan dengan FPI. Ya, jadi jangan sangkut pautkan dengan FPI. Ya, karena saya memang karena saya itu respect sama FPI. Selama ini dengan perjuangannya beliau, khidmat beliau kepada masyarakat, khususnya kepada umat Islam. Ya, seperti itu. Nah, cuman orang ini salah kaprah, seakan-akan seperti ketika saya membuat sesuatu yang kekhilafan, kesalahan, kemudian di blow up bahwasanya saya ini orang FPI dan semacamnya. Tidak ada. Bahkan saya pernah menulis tunjukkan, buktikan bahwasanya saya itu anggota struktural di FPI. Ya, saya kasih uang 10 juta. Cash sudah. Ya, kalau seandainya bisa menunjukkan. Nah, cuman saya itu memang respect. Ya, kalau diundang FPI saya datang, diundang orang NU pun saya datang gitu loh. Bahkan di pengajian-pengajian yang di rumah itu, ya itu ada satu musola itu pengurusnya juga pengurus orang NU gitu loh. Iya. Jadi sebetulnya dengan orang NU sendiri sebetulnya saya tidak ada masalah. Cuman yang bermasalah itu adalah kepada orang-orang yang fanatik buta itu, ta'assub. Ya, ta'assub. Jadi mereka itu tidak bisa memilah-milah, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar gitu loh. Seperti itu sih, Gus. Berarti satu nasib sama anak ya. Jadi sekarang ini kalau saya ringkas ya, siapa yang kritik kepada rezim, kepada penguasa, kritis terhadap piranti-piranti baik itu ormas ya atau apa elemen yang mendukung penguasa, mesti kita memang gitu, Gus. Pertama kita dituduh radikal, anti Pancasila, anti NKRI, terus Wahabi, anti Wahabi, terus HTI, gitu memang ya. Terus. Padahal Gus ya, saya itu kalau bulan Maulid itu seringkali menulis mengenai tentang Maulid, ya jadi menulis kadang itu menyanggah pemahaman-pemahaman tentang Wahabi gitu. Cuman memang saya itu kok menulis kalau ini saja berarti saya memberikan pencerahan, penjelasan kepada kelompok-kelompok tertentu. Nah, tapi kalau seandainya itu mengikuti dengan isu-isu yang berkembang itu bisa memberikan dampak yang luas kepada yang lain. Nah, masalah mereka itu nerima ataupun tidak itu urusan mereka gitu. Iya. Kalau kita sederhanakan kan memang yang disampaikan beliau itu sebenarnya coba pakai akal, nggak perlu profesor lah, nggak perlu doktor, pakai akal lah. Yang membuat bangsa ini kacau misalkan carut marut ya, banyak utang, pertengkaran di mana-mana, korupsi di mana-mana, itu kan siapa yang menyebabkan? Kan bukan FPI, bukan HTI. Bahkan sejarah mencatat itu pengkhianat bangsa itu ya G30S PKI, nggak ada. G30S HTI kan nggak ada, Ustaz. G30S FPI nggak ada. G30S Khilafah nggak ada. Ya, yang jelas ya G30S PKI. Dan buka sejarah kan, Jiwasraya, Meikarta, reklamasi, EKTP, bus Transjakarta, apa mana? Apa lagi Ustaz? Yang antum ingat Ustaz? Dan mereka rata-rata rata-rata ya aku Pancasila, aku NKRI. Kemudian yang terakhir itu dana untuk penanganan virus corona itu 400T. Dengar-dengar ditambahi lagi katanya. Kemarin sudah saya bahas itu di Ngaji Segoro itu. Itu ya, terus ya itulah Ustaz, memang menyedihkan kita hidup di negara yang seperti ini. Sementara kalau kita kritis radikal. Masya Allah. Baik saudaraku ya, itu sekilas kita udah paham pandangan beliau bahwa rancangan undang-undang
apa tadi, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila menurut beliau ditiadakan ya, dibatalkan, ditiadakan ya. Bukan beliau saja, saya iya, seluruh rakyat iya, gitu, seluruh komponen iya. Khususnya umat Islam. Khususnya umat Islam, MUI iya, semua. Iya ya, bener sampean, harusnya bukan kita yang bukan kita sebetulnya. Iya. Ya. Kok malahan tugas kita yang menyerukan untuk menolak RUU HIP itu. Iya, bukan mereka yang saya Pancasila. Masya Allah. Baik saudaraku, ini ya obrolan singkat dengan beliau, bahwa beliau tidak pernah benci dengan NU ya. Bahkan saya yakin beliau itu jangan Nahdiyin, saya yakin. Masa darah Madura bukan Nahdiyin ya? Pasti Nahdiyin beliau. Sama dengan saya. Saya dengan cucu-cucu pendiri NU juga baik ya. Gus Am ya, dengan saya baik saya istilahnya. Nah, tapi dengan oknumnya memang ya. Tapi sudahlah, sekarang PR kita di depan kita ini ada yang jauh lebih penting, yaitu negara. Negara ini harus kita selamatkan ya. Ya dari tangan-tangan pengkhianat. Tapi memang iya Ustadz, saya dapat bocoran tadi Ustadz ya. Sebenarnya kita telat baca. Apa tadi itu Trisila, Ekasila ya. Itu sebenarnya sudah tertulis, tercantum, termaktub di dalam visi misi PDIP memang itu Ustadz. Memang kalau dalam sejarah yang pernah disampaikan oleh Habib Rizik ya, ya Habib Rizik menyampaikan, dan itu dalam catatan sejarah ya, bahwasanya sebelum kemerdekaan itu ya Soekarno ya, Bapak Proklamator itu ya itu awalnya memang ketuhanan itu tidak disebutkan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan bahkan itu ditaruh di sila yang paling bawah. Kemudian ya adanya setelah itu ada revisi, ada Piagam Jakarta. Piagam Jakarta pada saat itu juga dihadiri tokoh NU, bahkan putra daripada Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Wahid Hasyim. Ya juga tokoh Muhammadiyah, Kiai Mudakir, terus siapa lagi itu yang disebutkan, lupa saya. Nah itu juga sebelum 17 Agustus. Ya Piagam Jakarta itu sebelum 17 Agustus. Ya 1945. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika bangsa ini merdeka, maka sebagai pedoman. Nah, dan di situ Bung Karno tanda tangan. Nah, jadi sudah sepakat sebetulnya. Nah, setelah itu diproklamasikan 17 Agustus, kemudian ya pada tanggal 18 Agustus ya. 18 Agustus 1945 ya, itu Bung Karno ditekan oleh Jepang. Jadi memang dari dulu penguasa pertama itu suka ditekan. Nah, ditekan dengan alasan pada saat itu negara-negara yang bagian timur wilayah-wilayah yang bagian timur Indonesia yang kebanyakan pada saat itu bukan Islam lah, mayoritas. Nah, itu tidak akan menggabungkan diri terhadap NKRI kalau ya sila yang pertama tidak dirubah. Karena pada sila pertama itu disebutkan ketuhanan yang Maha Esa itu menegakkan syariat-syariat Islam. Nah, akhirnya diagendakanlah rapat. Ya, diagendakanlah rapat pada tepat itu tanggal 18 Agustus 1945. Jadi satu hari setelah kemerdekaan. Nah, di situ ya tidak tidak dihadiri oleh putra daripada Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Wahid Hasyim, itu tidak dihadiri beliau. Ya, jadi ulama-ulama yang yang menyetujui dan mendatangani Piagam Jakarta itu sebagian besar tidak ikut hadir. Entah itu tidak diundang atau mereka nggak mau hadir atau bagaimana, wallah alam itu kejelasannya. Ya, cuman yang jelas beliau-beliau tidak hadir gitu dalam sidang tersebut. Akhirnya dirubahlah menjadi ketuhanan. Tetap pada saat itu Bung Karno hanya memakai ketuhanan. Akhirnya tokoh Muhammadiyah itu siapa? Ki Bagas ya. Ki Bagus Sukmo itu mengusulkan ada kalimat yang Maha Esa. Ya, jadi awalnya kan syariat.
Kemudian yang Maha Esa berarti ketauhidan, yang artinya tunggal. Jadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi syariatnya dihapus, tapi ketauhidannya itu tetap ada. Jadi sebetulnya kita berterima kasih kepada tokoh Muhammadiyah tersebut ya, yang memperjuangkan ada kalimat Tuhan yang Maha Esa. Sekarang mau dirubah, kalimat yang Maha Esanya itu nggak ada. Jadi diganti ketuhanan yang berkebudayaan. Yang mau merubah kita sudah tahu, tapi nggak ada salahnya kita tanya. Yang mau merubah siapa, Ustaz? Ya, kalau yang merubah secara informasi-informasi yang saya dapat yaitu orang PDIP lah. PDIP ya, rata-rata. Yang lain mendukung gitu ya. Karena apa ya? Karena mungkin mereka itu kalau kita berbicara dengan perkebudayaan itu di Indonesia ini kan banyak Islam abangan, Ustaz. Jadi mungkin ini ya. Jadi seperti nyembah pohon ataupun apa yang semacamnya itu, jadi itu dianggap budaya. Jadi berketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan yang berkebudayaan semacam itu. Masya Allah. Baik. Sebelum saya bertanya selanjutnya, ada 2 pertanyaan lagi. Sebelum saya bertanya, saya ingin apa istilahnya ya, menegaskan lagi ya, bahwa yang ketangkap KPK ya kan, yang dipenjara itu bukan HTI, bukan FPI. Saya jelaskan ya, yang OTT KPK yang dipenjara itu adalah yang saya Pancasila. Ini harus saya ulang-ulang ini ya, supaya seger pikiran kita itu. Jadi kita jangan lagi mau diadu domba, digiring-giring seolah-olah umat Islam ini radikal gitu kan. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Ustadz, apa itu 2 pertanyaan Ustadz? Yang tadi itu kan badan rancangan undang-undang ya. Nah sekarang BPIP Ustadz. Ini BPIP kan juga lahir di rezim ini. Sebelum ada rezim ini kan belum ada BPIP itu dengan gaji yang ratusan juta. Saya dengar-dengar sekarang ada pensiunan PNS apa tuh yang akan dipotong ya, macam-macam lah. Padahal kalau menurut hemat saya BPIP itu dibubarkan insya Allah akan hemat berapa miliar kan, berapa triliun. Bahkan sempat bikin konser kemarin dengan modal berapa, nggak balik juga kan modalnya, bahkan rugi. Oke Ustaz, singkat Ustaz, BPIP menurut antum bagaimana Ustaz? Sebetulnya selama ini BPIP itu dibuat dengan isu adanya radikalisme. Jadi mereka buat semacam struktural di dalam BPIP yang diprakarsai oleh Megawati ya. Ketuanya kan Megawati, kemudian juga diisi oleh Ketua Umum PBNU Said Agil Sirot. Kemudian juga pada saat itu pernah diisi oleh Kiai Ma'ruf Amin juga ya sebelum jadi wakil ya. Kemudian setelah itu di dalamnya itu juga ada wakil presiden juga, mantan wakil presiden Tri Sutrisno. Nah, kemudian ada lagi yang yang lagi viral sebelumnya itu Pak yang jadi UIN di Sunan Kalijaga Jawa Tengah. Apa ya, itu? Pak Yudian kalau nggak salah. Pak Yudian itu juga sebagai anggota BPIP yang mengatakan bahwasanya nggak masalah zina, yang penting suka sama suka. Nah, semacam itu. Terus agama musuh Pancasila itu ya? Nah, semacam itu. Jadi sebetulnya mereka dibuat itu hanyalah untuk mengalihkan isu yang utama. Itu ya. Kemudian ya bahwasanya dibuatlah bahwasanya Pak Jokowi ini adalah orang yang paling paling mampu di dalam menangani radikalisme ya. Kemudian orang yang mampu membasmi orang-orang yang merubah ideologi Pancasila. Tetapi kenyataannya ketika rancangan undang-undang HIP ini dibuat, ya mereka itu diam. Ya, jadi seakan-akan fungsi dan tugas mereka itu seakan-akan tidak berfungsi. Jadi lebih baik ditiadakan ataupun dibubarkan. BPIP. Karena mubadir lah. Ya. Karena yang dipakai gaji mereka itu uang kita, Gus. Ratusan juta. Ya. Kita bayar pajak mobil, kita bayar pajak rumah, ya. Itu kan dari uang kita. Dan itu akal-akalan berarti Ustaz. Radikalnya nggak ada, terorisnya nggak ada, ya. Mereka yang lempar isu radikal, mereka tuduh satu pihak atau kelompok radikal, dibikinlah badan seolah yang menanggulangi radikal itu gitu ya.
Dan digaji ratusan juta. Ratusan juta. Berarti kita ini ditipu, dirampok, ya mentah-mentah di depan mata kita berarti ya. Dan bahkan ketika ada RUU HIP mereka diam. Nah, itu. Dan yang paling lucu itu pernyataan dari Ketua Umum PBNU ya. Kenapa saya katakan lucu? Bahwasanya RUU HIP itu membahayakan. Ya, saya sepakat dengan kalimat yang membahayakan, konflik lah, menimbulkan konflik, itu satu. Kemudian yang kedua itu memunculkan Orba. Ini apa? Jadi seakan-akan rancangan undang-undang HIP itu seakan-akan dibuat oleh Orde Baru. Ya, jadi kroni-kroninya Pak Harto ini yang membuat rancangan undang-undang. Padahal kalau kita lihat orang-orang yang membuat itu sendiri adalah orang yang benci terhadap Orba itu sendiri. Pokoknya sekarang ini senjata makan tuan semua, Ustaz, kalau saya simpulkan. Kemunafikan, kebejatan mereka itu dikelupas semua dengan Allah sekarang kalau saya simpulkan ya. Jadi BPIP itu adalah sama ya berarti ya. Mereka lempar isu radikal, kemudian mereka bentuk badan yang menangani radikal itu, padahal itu juga sinetron mereka kan begitu ya. Itu saudaraku ya, barakallah. Ya, yang terakhir Ustaz. Pernah nggak antum dipersekusi, Ustaz? Kalau dipersekusi itu sejatinya kalau di Facebook dipersekusi dengan cara dibanet. Oh, ya, gitu. Jadi akun saya itu mungkin sudah akun yang ke-30 berapa lah. Masya Allah. Jadi ini akun yang keberapa? Berarti nggak fair ya? Iya. Seperti itu. Oh, karena mungkin ada Menkominfo itu ya? Mungkin bisa jadi. Sudah bagian dari rezim juga ya. Oh, jadi dipersekusi hanya media aja. Orang fisik atau mental? Kalau orang fisik itu alhamdulillah sampai sekarang itu tidak. Karena saya yakin bahwasanya orang-orang NU itu masih punya adab, masih punya akhlak gitu. Nah, jadi itu saya lebih senang untuk berdiskusi dengan mereka. Berdiskusi dengan mereka tentang apa? Ya tentang oknum-oknum yang mereka bela. Jadi yang kita bahas ya mengenai tentang oknum-oknum mereka yang mereka bela itu saja. Bukan yang kita bahas mengenai tentang amalia NU. Ya kalau amalia NU konun asas daripada pendirinya tidak ada masalah gitu loh. Yang bermasalah itu kan pernyataan-pernyataan daripada orang-orang struktural di PBNU itu sendiri yang perlu kita luruskan. Benar. Seperti itu. Berarti informasi yang masuk ke saya benar. Undang Gus itu Muhammad Zakaria Al-Ansori itu kritis dengan oknum-oknum NU gitu yang masuk ke meja saya. Baik Ustadz ya, insya Allah cukup sampai di sini obrolan kita. Mudah-mudahan apa kata beliau tadi, tugas kita hanya menyampaikan ya, yang penting bukan akun palsu, hak batil. Nerima atau tidak itu sudah ranahmu dengan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Tapi yang jelas acara ini independen Ustadz. Tidak disponsori partai, tidak disponsori politikus, tidak disponsori apapun. Ini independen, gitu ya. Ya hanya disponsori GN13 inilah ya, Masya Allah. Baik Ustadz, sebelum saya tutup, ini ada kenang-kenangan dari Ana Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Ini produk-produk Ana Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat. Saya explore satu-satu. Ini yang mensponsori acara ini Ustadz ya. Yang pertama ada kartu Ustadz. Nah ini ada kartu GN, Afan, ada foto Ana Ustadz ya. Masya Allah. Ini bisa untuk belanja di Indomaret, di Alfamart, di Tokopedia, bisa bayar kereta api, bayar hotel, bayar apapun saja, termasuk e-tol. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nah ini ya cuman sekarang ada saldo cuma 20.000 Ustaz. Nanti diisi sendiri saldonya di top up. Nih ya Ustaz ya, insya Allah kenang-kenangan mudah-mudahan manfaat. Amin. Ini salah satu produk GN. Ini kita jual belikan Ustaz, dan seluruh keuntungannya kita pergunakan bangun pondok pesantren ada di Turen di Malang. Masya Allah. Ya. Terus ini ada flash disk. Nanti kalau salah Anda dikoreksi, isinya amalan-amalan untuk merubah nasib dari miskin menjadi kaya, dari pecundang menjadi pejuang, semua ada di sini Ustaz. Nanti kalau ada yang salah Anda diingatkan Ustaz ya. Sekarang antum sudah punya kartu transaksi elektronik ya, GN13. Ini kenang-kenangan buat antum. Terus kemudian yang kedua ada VCO Ustaz. Ini juga salah satu produk kita.
saripatinya minyak kelapa. Jadi ini diminum boleh, dipakai goreng boleh. Asam urat, kolesterol, macam-macam insya Allah disembuhkan dengan izin Allah ya, dikenang-kenangan. Ada lagi madu ruqyah, ini andalan kita GN13. Ini diruqyah oleh ahli ruqyah di Tangerang, Ustadz Sabana. Ya, insya Allah non medis atau non medis insya Allah kenang-kenangan. Dan yang terakhir ada kopi Ustadz, kopi GN13. Kopi Gus Nur. Masya Allah. Ini kalau diminum tanpa gula insya Allah bisa jadi penyembuh insya Allah. Kita langsung membina petaninya langsung di Lampung, di Liwa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan di situ ada lagi yang tidak perlu saya sebut. Mudah-mudahan manfaat ya Ustaz ya. Amin. Insya Allah. Ini Jadi apa ya, setelah saya silaturahim kepada jenengan Gus ya, ternyata jenengan ini jauh lebih bermanfaat. Jadi orang-orang yang di luar sana yang mengatakan bahwasanya keras ataupun apa, tapi sebetulnya jauh lebih bermanfaat, silaturahim. Kemudian sebelum saya diundang di sini itu 2 hari atau 3 hari itu saya lihat channel jenengan. Oh gitu. Ya, jadi di situ itu masya Allah jiwa sosialnya luar biasa. Masya Allah. Karena saya juga kan taunya saya keras, kemudian tanpa aling-aling yang semacamnya itu. Kan ada semacam qaul itu likulli syai'in maziyah. Ya, setiap segala sesuatu itu pasti memiliki keistimewaan. Jadi keistimewaannya jenengan ini ya luar biasa. Jadi membantu orang, kemudian dibandingkan ya Abu Janda gitu ya. Abu Janda yang keras ya. Kalau dibandingkan sama keras gitu loh. Ya. Cuman kalau dalam segi kemanfaatan jenengan jauh lebih manfaat. Bukan jilat ini Gus ya. Ngapunten, bukan jilat nih. Iya. Memang faktanya seperti itu. bukan ana Ustadz. Bahkan setitik pun ana nggak punya hak ya atas pujian beliau tadi. Itu semua dari Allah ya. Allah yang atur sistem ke dalam diri saya. Jadi begitu mudah kita install sistem sehingga semua bisa berjalan lancar. Ya, tapi insya Allah Ustadz doakan mudah-mudahan anak istiqomah. Ya. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga jenengan, keluarga jenengan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku, ini diterima dulu Ustaz. Sambil duduk nggak apa-apa Ustaz, tidak usah berdiri ya. Barakallah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Begitulah saudaraku acara ngobrol menembus batas bareng Gus Nur episode kedua. Kemarin istri Ana. Masya Allah. Nah sampai ketemu di episode yang ketiga. Kita lagi nego narasumbernya ya antara Bang Ahmad Dhani, Rocky Gerung, Bunda Neno, Babe Haikal, dan kita akan lagi lobby dokter ya. Kita akan bahas tentang COVID-19 yang sebenarnya bagaimana. Kita tunggu, mudah-mudahan semua dipermudah sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ustaz ya.